Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan membahas video terakhir dari mata kuliah Manajemen Accounting SAP, di mana di sini kita akan membahas mengenai exercise 13 dan exercise 14. Seperti biasa, kita akan login dulu. Ya, masukin untuk ininya adalah 948 kliennya. Isu sekalian 31 AC40 F strip sekian-sekian sesuai dengan nomor kalian. Kemudian masukin passwordnya. Lalu setelah login, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita akan masuk ke SAP Easy Access dan kita akan mulai dengan task exercise 13, task 1 teman-teman. Di mana sebenarnya di dalam exercise 13 ini kita akan memposting ya. Kita akan memposting sales order dari transaksi make to stock. Di mana seperti yang teman-teman ingat di exercise 12 sebelumnya, kita udah membuat ya transaksi make to stock di mana kita udah produksi. Nah, produksinya itu nanti kita bakal proses untuk dijual di exercise 13 ini, teman-teman. Ya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita akan mulai dari task 1 di mana kita akan meng-create dulu si sales ordernya. Untuk step-stepnya teman-teman tinggal masuk aja berarti logistik. Kemudian dari menu logistik kita masuk ke sales and distribution, lalu sales, lalu order, lalu kita pilih create atau VA01 ya, VA01. Untuk order type-nya, masukin order type-nya adalah OR ya, OR. Kemudian sales organization-nya adalah 1000. Distribution channel-nya adalah 10 dan division-nya adalah 00. Kemudian kalian pilih item overview. Nah, sekarang setelah tampilannya seperti ini, kita masukin sold to party-nya adalah 1000, ship to party-nya adalah 1000 juga. Lalu untuk PO number-nya masukin 1000, ya, 1000 F strip 50 sesuai dengan nomor kalian ya. Punya saya F strip 50, kalian F strip sekian-sekian. Oke. Nah, setelah itu kita masukin untuk materialnya ya. Material kita masing-masing, yaitu kalau punya saya RFF ya. RFF 150, sedangkan kalian 1 sekian-sekian sesuai dengan nomor kalian. Kemudian masukin order quantity-nya adalah 100. Oke. Kemudian setelah data ini kalian isi, maka kalian bisa tekan enter 1 kali, teman-teman. Oke. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, ini kurang lebih tampilannya ya pada saat kita mau mempropose atau pada saat kita mau menyetujui pengiriman barang yang kita ingin kirimkan kepada pelanggan kita. Dimana kalau teman-teman ingat, di task kemarin, di task 12, itu kita mau order produksinya 100, teman-teman. Dan yang udah diproduksinya itu sebanyak 40 unit, teman-teman. Nah, sekarang ini mau kita setujui nih pengirimannya, maka kita klik delivery proposal. Nah, teman-teman, setelah kita klik delivery proposal, artinya kita itu udah menyetujui ya, kita tuh sudah menyetujui pengiriman barang tersebut. Dimana kalau kita udah menyetujui pengiriman barangnya, maka langkah berikutnya adalah kita akan mengecek ya, kita akan mengecek pricing dari barang tersebut. Dimana teman-teman langsung beralih saja ke bagian bawah. Di sini ada tombol display item detail. Ya, ini kalau tampilannya seperti saya, warnanya agak kaku, cari aja di bagian pojok kiri bawah. Kalau tampilannya version 7 atau Windows 7, itu tampilan kaca pembesarnya ada warna, teman-teman. Ini kita double klik. Oke, ini kurang lebih pada saat kita mau cek pricing-nya, kita langsung beralih ke tab condition, teman-teman. Di mana di tab condition ini sudah terpampang jelas mengenai istilahnya itu harga beserta dengan hal-hal lainnya, misalkan kayak gross value, diskon, dan masih banyak lagi. Kemudian kita beralih lagi di tab sebelahnya, di mana tab sebelahnya ini kurang lebih menunjukkan nanti profitnya itu bakal masuk ke profit center yang mana, teman-teman, seperti itu. Ya. Nah,
Kalau misalkan udah masuk ke tab consignment, maka kita akan tekan tombol save, teman-teman. Kita akan simpan si sales ordernya ini. Nah, pada saat kita save, teman-teman, itu bakal muncul nomor standar ordernya. Ini seperti biasa, kalau misalnya muncul nomor dokumen seperti ini, kita akan catat. Ya, di mana nomor dokumen saya pasti berbeda dengan punya kalian. Silakan dicatat. Ya, karena ini bakal dipakai buat tax berikutnya. Nah, kalau udah, setelah dicatat, maka kita bisa klik /n, dan kita bakal lanjut ke tax 2, teman-teman. Di mana di tax 2, setelah kita menciptakan si sales ordernya, maka langkah berikutnya adalah kita bakal execute, atau kita bakal menjalankan, ya. Kita bakal menjalankan si delivery-nya tadi, ya. Nah, untuk dokumen yang bakal dibuat di dalam tax 2 ini kita sebut sebagai outbound delivery, teman-teman. Di mana outbound delivery itu merupakan dokumen ya yang dibuat oleh bagian sales and distribution, di mana dokumen ini berisi permintaan ya agar barang yang tadi udah kita buat di dalam sales order itu segera dikirimkan. Oke, nah untuk step-stepnya teman-teman bisa ikuti saya, di mana kita masuk ke menu Kita masuk ke menu logistik, masih sama, kemudian ke sales and distribution, kemudian sales, kemudian order, lalu kita masuk ke subsequent function, ya, subsequent function kita masuk ke transaksi VL01N, ya, VL01N atau outbound delivery, ya. Nah, setelah kalian masuk ke bagian outbound delivery ini, maka kita bakal isi datanya, teman-teman, di mana untuk shipping point-nya itu merupakan 1000, ya. Lalu untuk selection date-nya, ya, untuk selection date-nya ini kita ganti, teman-teman, ya. Di mana kita akan menggantinya itu 2 minggu dari tanggal yang hari ini. Di mana karena saya mengerjakan itu tanggal 14 Desember, berarti 14 kita tambahin dengan 14, maka punya saya tanggal 28, teman-teman. Berarti kalau kelas F berarti tanggal 15 Desember, kalian bikinnya itu per tanggal 29 Desember, atau 2 minggu dari sekarang. Nah, untuk ordernya, biasanya ordernya ini udah masuk default ya, teman-teman, ya. Udah masuk default dari SAP-nya, karena barusan kita masukkan nomor ordernya, ya. Nah, kita bakal masukin ordernya adalah punya saya ini, punya kalian pasti beda. Lalu setelah kita masukin, kita tekan enter, teman-teman. Maka kurang lebih datanya itu langsung tersinkronisasi, ya. Dimana setelah tampilannya seperti ini, kita akan mengisi beberapa data, teman-teman, di mana untuk delivery quantity-nya, ya. Untuk delivery quantity-nya di bagian all items ini kita isi 40. Ini menunjukkan bahwa kita mau istilahnya itu mengirimkan barang itu sebanyak 40 unit. Kemudian kita beralih ke bagian yang agak kanan, teman-teman, ya. Bagian yang agak kanan sampai teman-teman menemukan storage location, ya. Storage location, atau biasanya di tabel itu singkatannya SLOC, ya. Storage location itu storage location-nya kita ganti 0002, ya. 0002. Lalu setelah kita isi untuk 0002 dengan ininya, ya, kita bakal tekan tombol Kita bakal tekan tombol enter satu kali untuk memastikan, make sure lagi. Oke, lalu setelah kita tekan tombol enter, oke, teman-teman, setelah kita create, ya, setelah kita isi bagian storage location-nya, maka berikutnya kita akan masuk ke bagian paling atas untuk tombol subsequent function-nya. Kemudian kita pilih create transfer order, teman-teman, ya. Nah, kalau muncul seperti ini, kita pilih yes saja. Kita pilih save, ya, datanya, ya. Memang agak sedikit lama untuk processing-nya. Kemudian setelah masuk ke tampilan ini, teman-teman, ya, setelah masuk ke tampilan ini, kita masukin untuk warehouse number-nya adalah 010, sudah default-nya. Kemudian untuk foreground atau background-nya ini kita pilih yang background, teman-teman. Lalu adopt pick quantity-nya kita isi dengan 2, ya. Jadi pastikan lagi warehouse-nya, kemudian delivery, background, sama adopt pick quantity-nya. Kemudian kita enter satu kali. Tapi sebelum kita enter, ya, tadi kan pas kita create transfer order,
itu muncul nomor dokumen ya teman-teman ya. Muncul nomor dokumen itu kita isi dulu. Ya, kita isi dulu, dicatat sebelum kita execute bagian ininya. Oke, setelah kita catat untuk nomor dokumen yang ada di bawah ini, ya, yang di bawah ini, saya ulang lagi, yang diisi adalah warehouse number, delivery-nya biasanya udah default, kemudian isinya background untuk foreground atau background-nya, lalu ada pin quantity 2, kemudian kita tekan tombol enter teman-teman. Oke, maka setelah teman-teman tekan tombol enter, maka muncul lagi teman-teman transfer order-nya, ya, di bagian bawah. Nah, ini juga harus teman-teman isi teman-teman, di mana punya saya adalah yang belakangnya 4139 ya. Punya kita beda antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, teman-teman, setelah kita meng-create transfer order-nya, maka kurang lebih transfer order-nya udah muncul, maka kita bisa /n. Kita akan lanjut ke task 3, teman-teman. Di mana task 3 ini kita akan bill ya, kita akan menerbitkan tagihan ya, menerbitkan tagihan kepada customer karena ibaratnya barangnya udah kita kirim. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, kita bisa masuk ke menu logistik ya. Logistik masih sama. Lalu sales and distribution. Lalu kita masuk ke menu order ya. Lalu masuk ke subsequent function, cuman kita turun lagi teman-teman ke pilihan yang bawahnya, bukan VL01N, tapi kita masuk ke VF01 atau billing document. Oke, nah teman-teman, ya setelah kita isi kita tekan VF01 tadi, dia biasanya langsung isi nomor dokumennya. Kalau misalkan teman-teman nggak disconnect, biasanya langsung terisi di sini. Nah, ini jangan teman-teman apa-apain, jangan ubah data terkait dengan billing tab dan sejenisnya, karena dia udah langsung nge-refer ke nomor dokumen kita yang sebelumnya. Maka kita langsung tekan tombol save, teman-teman ya. Langsung tekan tombol save saja, itu muncul dokumen lagi di bawah. Ini juga teman-teman catat, ya, dicatat, jangan sampai tidak. Oke, setelah teman-teman catat nomor dokumennya, maka langkah berikutnya adalah kita bakal masuk ke bagian atas teman-teman. Untuk billing dokumennya, kita klik. Kemudian kita pilih tombol display, ya, display. Lalu kita akan tekan tombol accounting, ya, kita akan melihat kurang lebih gimana tampilan dari accountingnya. Kita akan klik accounting overview. Kemudian kita drill down di bagian accounting dokumen, dan kurang lebih ini teman-teman tampilan dari si dokumen atas transaksi sales order yang kita buat tadi ya. Dimana untuk setelah kita mengirimkan barang teman-teman ya, setelah kita mengirimkan barang artinya kita selipin juga tuh tagihannya ya. Kita kirimkan tagihan juga kepada pelanggan. Maka untuk jurnalnya di sini Baker EG ini maksudnya adalah nama customernya. Dimana nama customer ini berarti account receivable-nya ya. Dimana di sebelah kreditnya itu ada sales revenue dan ada output text atau PPN keluarannya ya. Nah, berarti kalau misalkan udah ke display bagian ini, maka untuk exercise 13 sudah selesai ya. Nah, teman-teman, langkah berikut di exercise berikutnya merupakan exercise terakhir, yaitu exercise 14, di mana kita akan memposting make to order, yang dimana ini kaitannya dengan service teman-teman atau jasa. Nah, sebenarnya langkah-langkahnya mirip-mirip dengan yang tadi, teman-teman ya. Dimana kalau misalkan di task exercise 13 tadi, kita itu melakukan 3 langkah. Sebenarnya di exercise 14 ini langkah-langkahnya mirip juga, teman-teman. Dimana untuk task 1, kita itu akan meng-create lagi ya. Kita itu akan meng-create lagi si sales order-nya. Dimana untuk langkah-langkahnya persis dengan yang di exercise 13, task 1 tadi. Kita pilih VA01 ya. VA01 atau kita pilih create. Nah, untuk datanya pun juga sama persis ya, di mana untuk order tab-nya adalah OR, standard order, sales organization dan segala macam. Kemudian kita tekan lagi untuk item overview-nya. Lalu untuk sold to party-nya kita isi 1000 sama, ship to party-nya juga 1000. Cuman sekarang untuk PO number-nya beda teman-temannya. Nah, untuk PO number-nya di sini punya saya berarti 1001 ya. 1001 F strip 5
ya. 1001 F strip 50. Punya kalian F strip sekian-sekian 01 sampai 23. Oke. Kemudian di bagian materialnya ya. Nah, untuk bagian material semuanya mengikuti saya sama persis. Materialnya itu merupakan R ya. Strip service ya. R strip service tidak ada beda, semuanya sama seperti saya, nggak ada kode-kode. Kemudian untuk order kuantitinya kita masukin sebesar 50 teman-teman. Ya. Nah, setelah kita masukin order kuantitinya, maka kita bisa tekan tombol enter satu kali teman-teman. Oke. Nah, ini kurang lebih ada description-nya ya, di mana material R service itu description-nya adalah installation for pump ya, di mana kita akan menginstalasi si pumpnya tersebut. Ini dalam bahasa Jerman teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba ubah ya teman-teman. Jadi ini kurang lebih di dalam soal ini kita mau di dalam taks ini kita selain menginput datanya, kita juga mau istilahnya itu mengubah detail harga. Di mana untuk mengubah detail harga kita bisa beralih ke bagian paling bawah. Tombolnya sama kayak yang tadi, kita mau display item detail ya. Kita mau display item detail. Kita langsung beralih ke tab condition, di mana seperti yang saya bilang kita mau mengubah ya teman-teman ya. Kita mau mengubah si harganya ya. Kita mau mengubah si harganya. Oke. Nah, kemudian setelah kita masuk ke tab condition teman-teman, kita mau mengubah harga, dan untuk mengubah harga ini kita harus pilih tombol costing teman-teman ya. Kita harus pilih tombol costing, di mana sebenarnya tombol costing ini bentuknya seperti kalkulator ya. Dimana kalau tampilan di punya saya, seperti saya, tombolnya ini agak kecil ya teman-teman. Cari aja di bagian paling pojok, paling atas, sampai ketemu tombol costing. Oke, kita pilih tombol costing. Untuk costing variance-nya, kita isi PC04, itu biasanya udah default. Lalu untuk base object-nya, di sini teman-teman masukin ya, mengikuti saya juga, R strip service strip 99 ya. Nah, untuk base objeknya ini tidak ada perbedaan, sama seperti yang di tampilan sebelumnya. Teman-teman ikuti saja sama persis seperti saya, tidak ada perbedaan untuk nomor akunnya. Kemudian kita klik continue. Oke. Nah, ini kurang lebih pada saat kita mau mengubah harga cost-nya teman-teman, kita mau mengubah cost estimate-nya, di mana harga yang sebelumnya 2962 ini kita akan ubah teman-teman menjadi 2700 ya. Jadi harganya kita revisi menjadi 2700 untuk yang kegiatan pertama. Kemudian yang kedua itu kita ubah menjadi 2400. Oke. Nah, setelah kita ubah 2700 dan 2400-nya, maka berikutnya kita akan tekan tombol save teman-teman. Ya. Kita save perubahan yang tadi, yang perubahan harganya. Nah, setelah kita save perubahan harganya, kita klik sekali lagi teman-teman untuk tombol save-nya ini. Ya, di mana save yang pertama itu kita menge-save perubahan harganya, sedangkan kalau save yang kedua ini kita mau menyimpan transaksi sales order yang kita bikin tadi teman-teman. Di mana di sini udah muncul lagi untuk nomor sales ordernya. Di mana di sini punya saya 16131, punya kalian tentu berbeda sesuai dengan yang ada di bawah. Kalian lihat di bagian paling bawahnya. Oke. Ini juga dicatat karena bentuk tax Access 14 ini mirip juga kayak di tax sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang setelah kita catat tombol dokumennya, kita bisa slash n. Ya, di mana berikutnya kita akan lanjut teman-teman di exercise 14 tax 2, di mana kita akan complete ya, kita akan complete direct activity allocation. Di mana untuk step-stepnya teman-teman ikutin saya pelan-pelan, di mana kita masuk ke menu accounting, controlling, product cost controlling, kemudian cost object controlling, lalu product cost by sales order, lalu actual costing, lalu setelah actual costing masuk lagi ke activity and business process allocation ya. Kemudian kita pilih KB21N
atau kita enter teman-teman, KB21N. Oke. Nah, di sini saya minta hati-hati teman-teman untuk pengisiannya. Di mana untuk dokumen date-nya pastikan hari ini, posting date-nya juga hari ini. Lalu untuk sender cost untuk screen variance ya. Jadi hal pertama yang kita ubah adalah terkait dengan si screen variance-nya, di mana screen variance-nya kita ubah teman-teman menjadi sales order atau cost object. Oke. Lalu untuk sender cost center-nya, di sini kita masukin 4230. Oke. Untuk baris pertama ya. Kemudian sender activity type-nya adalah 1421. Lalu untuk receiver sales order-nya, di sini untuk receiver-nya kita masukin yang di tax 1 tadi teman-teman ya, yang XSS 14 tax 1 tadi kita masukin nomor dokumen kita masing-masing. Di mana di sini punya saya yaitu 16131. Punya kalian tentu berbeda mengikuti nomor dokumen yang ada di tax sebelumnya. Lalu untuk receive itemnya ya, untuk receive itemnya di sini kita langsung pilih aja menu yang ini. Dia pilihannya cuma satu, yaitu air service ya. Oke. Kemudian setelah diisi untuk receive itemnya ya, kemudian kita akan beralih ke bagian total quantity, di mana untuk baris pertama ini total quantity-nya adalah sebesar 56 ya. Kemudian kita beralih ke baris kedua, di mana untuk sendernya masih sama 4230, sender activity type-nya adalah 1420 ya, 1420. Receive sales order-nya itu masih sama juga 1631 ya, 1631. Ini punya saya, punya kalian berbeda. Ya, ini yang disesuaikan masing-masing. Kemudian receive item-nya di sini langsung satu pilihan untuk air service. Kemudian untuk total quantity-nya kita masukin quantity yang baris kedua ini sebesar 12 teman-teman. Kemudian kita enter. Oke. Nah, setelah kita enter teman-teman, di sini dia langsung nge-link bahwa untuk total quantity dari activity service ini itu berdasarkan hour teman-teman, atau berdasarkan jam kerja. Ya. Nah, setelah kita input untuk datanya ini, maka langkah berikutnya kita akan klik tombol post teman-teman, atau kita akan save untuk perubahannya. Nah, teman-teman muncul lagi untuk nomor dokumennya. Ini di save lagi teman-teman. Oke. Nah, muncul lagi nomor dokumennya, kita save. Setelah kita save tadi, kemudian setelah kita buat untuk direct activity allocation-nya teman-teman, kita bakal cek ya. Kita bakal cek dari plan actual report for sales order, di mana kita akan klik tombol /n. Oke. Nah, step-stepnya ini mirip-mirip dengan yang kita kerjakan di tax 2.1 tadi, di mana untuk step-stepnya kita masuk ke accounting, controlling, kemudian product cost controlling, cost object controlling, product cost by sales order, kemudian information system ya. Kita minimize dulu, kita masuk setelah product cost, kita masuk ke information, kemudian reports ya, reports for product, kemudian kita masuk ke detailed reports ya, detail reports, kemudian kita masuk ke for sales order, atau kodenya adalah KKBC_KUN. Oke, ini biasanya nomor sales ordernya langsung ke input dari yang tax 1 tadi teman-teman ya. Kita langsung masukin sales ordernya 16131. Time frame-nya itu cumulated, nggak usah diubah apa-apa. Maka langkah berikutnya kita klik execute teman-teman. Oke, nah ini kurang lebih laporannya teman-teman ya. Jadi kan saya bilang ya, setelah kita ngecek direct activity allocation-nya, kita mau ngecek nih terkait dengan si sales order-nya. Dimana ini kan baru muncul dari segi planning-nya aja teman-teman. Dimana untuk planning-nya di sini teman-teman lihat sales revenue sebesar 6.000 dengan total cost-nya sebesar 1.590. Sehingga
total keuntungan lah ya, total keuntungan secara kasar istilahnya itu sebesar 4.410. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, sebenarnya di tax 3-nya kita mau membilling ya, kita mau membilling atau kita mau menagih ke customer, di mana kalau teman-teman lihat di sini kita belum buat teman-teman untuk billingnya, sehingga bagian total aktualnya itu semuanya masih 0 teman-teman, atau belum ada isian sama sekali ya. Nah, maka setelah kita lihat, kita slash n. Nah, setelah kita slash n teman-teman, kita mau melanjut ke tax 3, di mana setelah kita buat sales order dan direct activity allocation-nya, kita bakal buat untuk bill to customer-nya. Nah, step-stepnya kayak tax 1 tadi ya sebenarnya. Kita masuk ke menu logistik lagi. Ini kita minimize. Kita masuk ke menu logistik, sales and distribution, kemudian sales, kemudian order, lalu subsequent function, lalu kita pilih VF01 atau billing dokumen, teman-teman. Ya. Nah, di sini persis juga seperti yang di exercise 13 tadi, di mana kalau misalkan kita mau membilling itu, dia sebenarnya langsung nge-refer ya. Dia sebenarnya langsung ngarah ke sales order yang kita buat tadi. Nah, ini jangan teman-teman ubah apa-apa, langsung pilih aja tombol save teman-teman ya. Artinya kita mau mengokekan ya, kita mau tagih ke si customernya ya, kita mau kasih billing. Nah, muncul lagi teman-teman nomor dokumen billingnya. Berarti kita masukin nomor dokumen billingnya di punya saya, punya kalian tentu berbeda sesuai dengan kondisi di layar kalian. Oke. Nah, setelah teman-teman save, maka kita akan lihat lagi teman-teman ya, untuk accounting dokumennya ya. Accounting dokumennya berarti kita pilih billing dokumen yang bagian atas, kemudian kita display. Lalu setelah kita display, kita pilih accounting teman-teman. Ya, kita pilih accounting, kemudian kita drill down lagi ke accounting dokumennya sehingga muncul jurnal kurang lebih seperti ini, yang dimana ini merupakan account receivable-nya seperti yang di exercise 13 tadi. Kemudian ada sales revenue dan juga ada pajak PPN keluarannya. Oke. Nah, setelah kita display, maka kita bisa slash n teman-teman. Kita bakal lihat ya. Kita bakal lihat dari actual report-nya ya. Nah, pada saat kita ingin melihat dari actual report-nya, sebenarnya step-nya persis seperti yang di tax 2 tadi. Di mana kita akan masuk ke menu accounting, controlling, kemudian setelah masuk ke menu controlling, ke product cost controlling, lalu ke cost object controlling, kemudian ke product cost by sales order, information system, lalu reports for products, lalu detail reports, dan kita pilih for sales order atau kodenya sama KKBC_KUN. Nah, sales ordernya langsung refer lagi, maka tinggal kita execute teman-teman. Nah, teman-teman, ini kurang lebih tampilan plan aktualnya, di mana pada saat kita bikin di tax 1 sama tax 2 tadi, kalau teman-teman ingat, ini tampilannya itu masih di total plan teman-teman. Di bagian aktualnya masih kosong tadi, karena kita belum membilling atau kita belum menagih kepada si customer-nya. Nah, sekarang, setelah kita billing atau kita kasih tagihan ke customer-nya, baru kita berhak mengakui revenue teman-teman. Sehingga kalau teman-teman lihat, di bagian total aktualnya itu sekarang angkanya sudah keisi teman-teman, seperti itu. Ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti tax 3 kelar ya, berarti dengan begini juga exercise 14 kelar ya. Saya mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sampai sejauh ini untuk mata kuliah manajemen accounting SAP. Apabila selama saya menyampaikan materi manajemen accounting SAP selama 1 semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan, atau mungkin ada kesalahan, salah kata, mungkin step-stepnya ada yang belepotan dan segala macam, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di kesempatan berikutnya, teman-teman. Sekian dan bye-bye.